motivasi atau kata-kata baik dari orang tuh nggak ngaruh. Nah itu yang aku shock, kayak Iya. kok bisa? Poinnya karena validasi dari luar itu tuh nggak akan stay lama gitu. Dapat riset yang bagus banget, lu jadi makin semangat. Tapi lu jadi mencari feeling achievement itu terus-terusan. I think kita dibesarkan GPT sih. Kalau kayak gitu, tapi lu curhat ke teman juga nggak sih sebenarnya? Tapi secara praktikalnya kayak aku harus balas apa, aku bakal ask GPT. Job itu selalu berkaitan dengan apa? Duit. Kalau gitu, gimana lo bisa earn dengan ekspektasi kalian yang lo mau segini, tapi lo di sini terus skillnya. You guys tuh mau ngambil kesini, nanti kesini yang tadi lo jelasin, Iya. which is true, ya kan? Tapi mau sampai kapan? Sudah? Wah, sudah. Oke, hari ini kita bakal membahas, aku bacain aja. Boring life, mediocre, fenomena, time zone isinya orang tua, Pokemon yang main millennials. Gue gak main Pokemon. Ya, One Piece. Pokoknya cards dan drive and motivation, karena kemarin kayaknya slow Ya kemarin sampai sekarang masih gitu. Mari kita mulai Tapi dengan ini tayangnya itu. nanti kan masih Iya. lama. Masih kayak 2 bulan kemudian baru muncul. Enggak lah. Episode 4 Sebulan lagi. Ya, tapi di titik ini kita ada di poin dimana kreatif blog. Nanti semua ngerasain ya kayak bosan gak sih kayak bikin konten terus-terusan gitu. Iya. As a content creator gitu. Kayak nggak ada inspirasi ya. Ya inspirasi kan dicari kalau menurut gue. Ya inspirasi tuh nggak bisa datang gitu aja, itu lo harus ada effort untuk mencari inspirasi, kayak misalnya pergi travel, terus baca buku, itu kan harus ada, kita harus kasih effort dulu gitu kan. Cuman kayak drive kan nggak tau lah, gue tuh lagi males aja gitu, lagi males bikin konten terus-terusan, terus kayak apalagi sih mau apa lagi sih emang lo pada gue udah ngomongin kayak gini-gini terus emang masih pada mau denger gitu, kayak ada kayak gitu gak sih? Iya lagi, terus kayak membandingkan konten sendiri dengan yang sudah ada di social media sekarang gitu loh. Yang kayak, oh sekarang tuh standarnya udah segini nih kalau mau bikin konten. Kalau aku mau buat konten yang lebih low effort, kayaknya mending gak usah deh daripada bikin. Ada feeling kayak gitu. Oh kayak, iya kayak gue editingnya udah sampai sana gitu kan, kayak terus kayak, tapi enggak sih, itu kalau itu gue belajar dari tahun lalu sebenarnya. Ingat gak sih yang pertama kali banget konten gue meledak itu kan, yang lo effort kan, ya kan, yang Bang Meg. Iya. Itu yang lo effort guys. Jadi sebenarnya makanya mungkin kalau misalnya setiap kali mikir kayak, aduh kayaknya yang kali ini a bit low effort ya gitu. Jadi gue tuh langsung kayak cepet-cepet ngomong kayak agak juga waktu itu kontennya yang blow up itu yang low effort. Yang bahas tato loh. Ingat gak sih? Iya, bahas tato juga ada juga lumayan aja naik ini. gitu. Tapi yang aku bingung, kayak even di Cici itu motivasi atau kata-kata baik dari orang tuh nggak ngaruh. Nah itu yang aku shock, kayak iya, kok bisa? Aku juga shock. Nggak, maksudnya ngaruh tapi nggak kasih gue drive yang besar untuk gue bikin, untuk kayak ayo semangat lagi. Iya. Makanya tapi itu poinnya nggak sih? Poinnya karena validasi dari luar itu tuh nggak akan stay lama gitu. Mungkin for a split second, oh it's a dopamine right, a split second, oh iya gue jadi semangat nih gitu. Tapi pas lagi mau ngelangkah, tapi kan nggak langsung kayak waktu semangat tuh kan lu nggak langsung kerjain kan, pasti ada ngapain dulu, ngapain nanti deh gitu. Nah itu hilang gitu. Iya benar. Makanya kenapa orang kalau misalnya, especially di content creator tuh ya, dapat riset yang bagus banget, lu jadi makin semangat. Tapi lu jadi mencari feeling achievement itu terus-terusan. Iya benar. Gitu. Dan dimana sebenarnya itu nggak stay lama. Jadi akhirnya bensinnya habis kalau dari situ. Karena bensin yang kayak gitu tuh gampang nguap. So if you work karena ada bensin, itu yang bahaya. Jadi motornya gerak itu karena ada bensin gitu. Sedangkan bensinnya dari luar gitu loh. Iya ngerti. Sedangkan lo harus bisa meng-create bensin lo sendiri. Itu Benar. nanti susah bro, itu gak gampang. Benar. Analoginya bener gak? Make sense kan? Benar. Dapat dari mana kayak bensin yang dibuat sendiri? Exactly. Itu jawaban yang kita tidak temukan. Yes, itu jawaban yang I think
ya lo harus bisa membuat bensin sendiri ya. Makanya menurut gue ya mungkin ada bagusnya kayak gue punya anak gitu kan, jadi motivasi gitu kan. Terus lu punya, you willing to do something for others. Makanya sebenarnya mungkin kalau misalnya orang yang sudah di atas banget nih, Chris, yang kayak seolah-olah udah nggak butuh ngejar duit, udah nggak butuh ngejar fame, udah nggak apa segala macem, banyak banget spiraling gitu kan Iya. hidupnya kan, yang kayak it's very unstable, terus yang kayak wah kayak kalut gitu-gitu, mungkin yang jadi hidupnya jadi seperti itu ya mungkin karena itu. Tapi kalau misalnya orang udah di atas banget, tapi dia masih mau ke atas, ke atas, ke atas lagi, itu apa drive-nya? Seperti kayak bensin internal dia tuh selalu berproduksi gitu loh. Datang dari mana? Kalau itu kayaknya menurut gua ada something feeling yang masih belum enough gitu kan, kayak everything that you do itu actually kan dasarnya dari feeling. Iya. Kayak misalnya feeling waktu kecil merasa tidak di neglected, ataukah feeling misalnya waktu kecil nggak divalidasi gitu-gitu, jadi dia terus-terusan mencari itu sih, whether it's good or not ya balik ke impact menurut gua. Setuju. Impactnya apa Setuju. gitu ya. Bensinnya mau Pertalite, mau Pertamax, ya udah yang penting mobilnya jalan-jalan. Benar. Terus The way I impact, see it kayak gitu juga. benar. Terus impactnya apa buat diri lu dan orang lain ya? Ya benar lagi. Karena di pertemananku, drive orang-orang tuh datang dari, kalau misalnya orang-orang rohani akan bilang itu datang dari yang salah gitu, dari luka, dari merasa direndahkan orang lain, dari humiliation. Nah, dia punya drive yang tinggi. But for me, ada apa sih pepatah Cina yang kayak yang kayak mau itu kucing hitam, kucing putih, asal dia bisa nangkap tikus, itu kucing yang bagus. Iya. Jadi ya udah, motivasinya mau apa, asal dia jadi produktif, dia jadi orang yang lebih baik. Iya, asal Why impact. not? Iya bener, asal impactnya tuh jadi bagus untuk diri lo dan orang lain, why not gitu ya. At the end of the day, what drives you, it doesn't really matter. Bukan doesn't matter, sorry, tapi it's a start gitu. Tapi karena kalau misalnya nih impact, misalnya drive-nya bagus tapi impactnya jelek, pilih mana? Drive-nya jelek tapi impactnya bagus gitu kan. Gue sih mendingan impactnya bagus ya gitu, daripada drive-nya yang ini gitu. Bener. Kalau gue atau yang lain kan ada tuh yang penting intensi, yang penting niatnya baik. Ya nggak juga kalau niatnya baik tapi ujung-ujungnya misalnya lo bikin lo nipu orang, padahal niatnya baik. iya, terus lo bikin orang lain jadi sengsara, mohon lah gitu. Kalau gue menarik deh, this is so philosophical. Menurut berat Cici, nggak sih? orang makin tua makin philosophical, atau mereka justru kayak ya udah hidup ngalir aja? Dua-duanya. Itu tergantung orang atau itu fase hidup aja? Ada all philosophical or not itu tergantung orang. Tapi kalau makin ya udahlah gitu, itu biasanya umur, karena udah capek aja fight sesuatu yang gak bisa di fight. Sometimes a lot of things yang sebenarnya kita nggak bisa fight gitu. Maksudnya kayak akhirnya belajar menerima gitu akan certain condition. Ya mungkin capek juga kali ya gitu, kayak udah pasrah aja. Kayaknya capek deh. Capek juga, udah pasrah aja gitu. Tapi nggak tergantung umur lah, Pris, itu sih depends on the person. Terekspos realita. Jadi kayak mimpinya makin kecil, ekspektasinya makin harus ini. Ayo let's talk about. That's sad. Oke, sekarang kita harus balik ke kontekstual kita, yaitu Gen Z dan millennials. Yes, I was talking earlier, kayak aku melihat millennials itu gray and apa sih maksudnya? Dan Gen Z itu kayak red, orange. Apa itu gara-gara you guys young aja atau enggak? Mungkin we're young, tapi kayak aku ngelihat boomers, aku ngelihat Gen X itu lebih kayak, misal Gen X ungu, boomers biru tua, you know? Jadi ada warnanya, tapi mereka mungkin lebih calm dan settled. But with millennials, exactly. Kenapa aku melihat millennials tuh lebih kayak mereka menjalani hidup santai, nggak terlalu ekstrim gitu. Mereka punya ekspektasi yang oke, terus tidak impulsif banget, tidak juga yang emosinya itu tidak kayak di high and low-nya gitu. Kalau for me, Gen Z emosinya tuh berada di high dan berada di low, dia duk banget. Sedangkan millennials mungkin ada di spektrum yang lebih stable, I think. Nah, realitanya apa? Majority ya? Iya, majority millennial kayak gitu ya. Maybe we are gray because we are
living in the transition generation gak sih? Banyak banget kan yang bilang kalau milenial itu kan sebenarnya di transisi antara non digital digital, ya kan, antara eksklusif sama non eksklusif gitu. Dalam artian we're very in the middle of it gitu loh. Jadi kita tuh benar-benar di generasi yang ngerasain tuh semua kehidupan sebelum teknologi yang tiba-tiba booming kayak gini dan digital dan sebelum internet. Tapi kita juga ngerasain hidup seperti internet seperti apa gitu. Jadi I think that's why we are gray kali ya buat lo gitu. Kayak lebih tengah-tengah gitu loh, lebih tengah-tengah banget. Nggak gitu. ada ekstrimsnya gitu loh. Iya, nggak jarang orang yang go to the extreme gitu kan di milenial kan. Iya betul. Mungkin betul, gitu betul. menurut gue, mungkin ya karena itu. Tapi kalau you guys kan have a lot of information, internet dan segala macam memang sudah grow dengan itu, makanya banyak juga kan research kalau misalnya bilang Gen Z itu lebih anxiety kan, lebih tinggi. Iya, betul. Masa gimana enggak, overstimulated banget, kayak banyak you guys itu first generation yang born di dunia yang segini connectnya dan segini vibrantnya. Tapi because layaknya semua first generation in everything, equipnya we are not equipped untuk ngajarin lo gimana hidup seperti ini gitu loh. Iya. Generasi sebelumnya tuh nggak bisa kasih lo how to, apalagi you guys di race-nya sama biasa Gen X atau Boomer. Yep. Yang jadi like dunia A race dunia B. Iya. Gitu loh. Jadi it's like makanya you guys nggak equipped in that gitu. Nah, waktu kita milenial di race-nya sama boomers gitu. Jadi tapi nggak se-ekstrim itu kan. So we do understand them, but we also do understand you guys gitu loh. Jadi kayak you know, sedangkan kita lebih kayak iya, not really masuk gitu. Iya, sebenarnya dari dunia ekosistemnya juga kayak baru sekarang kan social media itu boleh untuk 17 tahun ke atas. Terus kayak YouTube, ada YouTube Kids gitu-gitu kan juga baru after a while establish, ya kan. Nah, makanya Gen A ini jauh lebih melek. Kalau misalnya digital kayak anak-anak gue nih, dia lebih melek sama hal-hal seperti itu gitu dibanding Gen Z. Oke, gitu. Menurut gue seperti itu. Mereka lebih well equipped gitu loh untuk menghadapi dunia sekarang. Ngomong tentang dibesarkan, I think kita dibesarkan GPT sih. It's like mungkin millennials kalau dulu bingung, aduh ada cowok yang deketin aku harus gimana? You might ask it tuh kayak gue tanya ke temen jadi orang human, maybe human but still human. Balas chat, balas apa? GPT. How do I say? How do I ask? Ini interesting. Kalau kayak gitu, tapi lu curhat ke teman juga gak sih sebenarnya? Oh ya, curhat ke teman, tapi secara praktikalnya kayak aku harus balas apa? Aku bakal ask GPT. Oh ya? Iya. If it's kayak. Tapi temen lu kasih advice gak? Mereka tuh lebih kayak mungkin memvalidasi feeling, kayak mereka lebih kayak. Jadi solutionnya dari si GPT ya. Tapi make sense, working gak? Works gak? Maksudnya berhasil gak? I would say berhasil sih. Maksudnya secara relationship-nya nggak awkward. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya aku punya crush, aku mau bolak-balik back and forth, chatnya apa nih? Kalau misalnya aku chat kayak gini, itu implies apa ya? Is it terlalu flirty? Is it terlalu maknanya nyampe ke dia bakal seperti apa? Nah, dikritisi lah sama GPT. Nah, kalau kamu bilang kayak gini bakal gini-gini, better kamu kayak gini-gini. And it works. It's actually communication skill. Iya, communication skill, a relationship dynamics, I think. Itu yang kita. Sebenarnya there's two way to look at this ya. Sebenarnya menurut gue, kalau misalnya lu choose untuk look at perspektif linknya good, sebenarnya it's good. Kenapa? Karena lu belajar berkomunikasi jadinya with GPT. So instead of you are feeling gue begini, gue asumsi gini-gini, dan lu balas sendiri. Karena belum lagi kalau lu cerita sama orang lain kan kadang konteksnya beda ditangkapnya, ya kan? Dia punya definisi sendiri, dia punya ini sendiri, dia punya perasaan sendiri juga, yang feeling sendiri yang bikin dia mungkin relate sama perasaan dia dan lain-lain yang nggak nyambung, akhirnya ngasih lo advice yang mungkin kurang sesuai konteksnya gitu kan. Tapi kalau sama GPT itu kan no feeling, ya kan? Jadi it's very objective mungkin ya, mungkin in a way objektif karena dia tidak punya feeling, cuman dia bisa menilai lu aja karena dia punya memori akan lu gitu kan. Nah, jadi mungkin
if you wanna look at this as a good perspective, Hmm. it's a good thing karena lu belajar communication skill. Oke, langsung ke Walaupun bad-badnya lah. dibanding ya kalau bad-badnya sih sebenarnya itu kurang, mungkin jadi kurang variasi dan solely dependent on GPT. Iya. Soalnya dependent on AI ya. Mungkin lo bisa kalau misalnya mau lebih banyak variasi, lo tanya teman, lo tanya beberapa. Tau gak sih kayak fokus group gitu kalau di agency? Fokus grup Oke, FGD. masalahnya ini tolong disuruh. Ya, betul. Iya. But it's always a good thing. Kalau gue sih ngambilnya jadi gini, lo nggak langsung bereaksi. Especially kalau Ya. kita ngomongin komunikasi sama crush. Hmm. Gitu kan feelingnya banyak ya. Betul. Ada malu-malu, ada gini, ada gitu, ada ekspektasi, ada malu-malu, ada kayak takut rejection juga segala macam. Betul. Jadi lo nggak langsung bereaksi, tapi lo take step back dulu whatever it is untuk berpikir secara settle gitu. And then belajar confrontation juga gitu kan, karena itu yang paling lacking nih di generasi sekarang gitu. You guys paling banyak ghosting kan di generasi lu kan. Gitu, ghosting dan hilang gitu. Kayak lo tadi pagi aja, kayak lo tiba-tiba udah datang jam 8 pagi padahal kita janjian jam 9, terus kayak dia nunggu doang di bawah, terus kayak lo kenapa nggak naik? Ya soalnya aku nggak tahu Ci, maksud Cici tuh selesai jam 9 atau mulai jam 9. Lo bisa nanya, itu conversation kita kayak jadi aku duduk aja di bawah. Yesterday ya kan, jam 9 itu yesterday gak even malam. Bener. Jam siang-siang sore gitu, like kenapa ngacet lah, oh my god, gue kayak bener. Oke, but this is very dulu ya, gue kalau ketemu gini gue kan to the Wi-Fi network. You might want to check the connection settings in the Google Home app. Oke, Google. Nah, jadi waktu dulu gue tuh akan kayak, ini aneh banget sih, please lu, gue akan nanya gitu, lu kenapa nggak nanya, kenapa gini. Tapi sekarang gue udah mengerti, itu udah wajar banget di Gen Z. Udah wajar ya, udah kayak ya udahlah logika dia, udah. Iya, diem lu nggak mau nanya gitu, kayak. Iya, bener. Why? Kalau logika Gen Z, kalau for me, kenapa nggak nanya? Karena either way I'm good gitu. Jadi daripada bother you, better kayak ya udah datang aja, karena either way aku bakal kerja dulu. Kalau naik, kalau enggak masih nunggu, I'm fine with it. Gitu. Iya, tapi itu kan di otak lu doang gitu kan. Kalau otak orang lain kan langsung aduh nggak enak banget ya, kenapa gitu langsung overthink. Iya sih. Apa gue doang overthink? Nggak tahu sih. Iya sih. Make sense. Kalau aku di posisi itu juga bakal overthink. Overthink kan? Kasian ya anak. Iya. Ya ampun Aduh, gitu. bisa nunggu di sini, lu mau kerja juga bisa di sini gitu. Bener. Malah ada wifi gitu, di bawah nggak ada wifi di lobby gitu. Bener lagi. That's Gen Z sih. But that's Gen Z, nggak tahu. Iya, itu Gen Z sih. Ci, kalau misalnya dulu orang kalau mau saling kode-kodean kayak suka tapi belum mau confront, belum mau confess, itu pakai medium apa? Ini pertanyaan ginian ya? Biasanya gini ya, kalau kita tuh ya waktu SMA, ini paling klise dan gua rasa banyak nih yang relate. Kalau cowok suka sama cewek, cowoknya itu suka banget ngisengin ceweknya. Funny, right? Menurut gue funny, tapi kayak gitu. Dan mungkin kodenya lebih jalan bareng, ngajak jalan bareng. Oke. Gitu. Teleponan udah pasti. Teks tuh jarang banget karena SMS tuh mahal banget dulu kan. SMS. Iya. Yang harus dibatasin gitu, cuma boleh berapa karakter. Itu mahal. Terus teleponan biasa, teleponan landline. Sama ya pulang sekolah ngapain dulu gitu, atau disamperin waktu istirahat. Ini intermezzo sedikit. Aku dengarnya kalau dulu itu 3 detik call itu nggak berbayar. Iya. Jadi orang tuh kayak halo, gini mati, terus dibalas lagi mati. Iya. Oh my god, itu perbuatan SMA apa SMA ya? SMP apa SMA gitu ya, lucu sih. Lucu kan? Iya, kayak lagi ngapain tuh mati dulu. Enggak ngapa-ngapain tuh. Jadi nih. Fun fact-nya adalah sebagai milenial kita tuh sering banget ke mind blown dalam hidup kita gitu. Pertama, waktu handphone keluar, itu mind blowing kan. Oh, handphone gitu ya. Terus dulu tuh seberapa mind blown Cici waktu ada HP? Waktu HP mungkin gue tuh SD, SMP, jadi nggak seberapa berasa. Tapi it's mind blown kan. Dulu kan gue kan privilege banget ya. Yang pegang handphone adalah suster gue. Wow, okay. Bro, suster gue punya handphone. Wow. Dikasih sama bonyok sih, dikasih sama bonyok gitu kan. Terus dulu kan suster satu tuh, masing-masing sama adik-adik gue kan. Jadi dia yang punya handphone untuk ditelepon nyokap gue, karena nyokap gue dua-duanya kerja, bukan gue dulu. Untuk
nelfon anaknya di mana. Karena kita tuh habis sekolah ngeles dan itu biasa sama suster sama supir doang gitu. Nah itu handphone, terus handphone segede gini dulu, gue inget banget. Ini Oh. bro, Yang kotak ya. segini yang kayak yang terus nggak ada layarnya cuma segini gitu. Jadi Oke. gede gitu. Nah terus abis handphone makin kecil kan. Yup. Handphone abis itu kecil, terus bisa main Snake tuh mas. Snake. Oh iya tahu. Itu handphone pertama Makan, gue. makan. Oke. Handphone pertama gue. Main blown banget gue punya handphone dulu tuh mahal banget. Gue inget banget tuh mahal banget. Rupiahnya nggak tahu berapa tapi lupa deh, tapi mahal banget gila punya itu. Nokia dulu kan. Main Snake itu main blown nih, bisa main game di handphone. Bayangin itu kan main blown gak sih, kayak Mind blown. lu main Game Boy, main PS gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba lu bisa main game di handphone. Itu udah main blown lagi. Iya. Terus apa lagi ya? Handphone berwarna. Ya, strawberry, blackberry, yang Kalau kayak gitu BlackBerry sih. dulu Nokia berapa yang handphone pertama kali yang ada warnanya? Oh, Itu main kayak warna blown. merah. Iya, dulu kan handphone gak berwarna. Ada warnanya plus dulu tuh yang kayak pixel gitu doang. Pixel-pixel. Abis itu internet dial up tuh gitu, internet bisa main bareng teman-teman, bisa main apa gitu sih kayak oh my god itu udah main blown lagi banyak deh. Terus main blown internet, main blown itu, main blown BlackBerry, instant messaging ya kan, Ya. terus video call, so ada seluruh main blown di milenial tuh banyak banget gitu loh. Makanya itu sekarang kita main blown by AI. Betul. Jadi ya itu, apakah itu membuat kita jadi grey? Mungkin sudah terbiasa dengan kayak Ya warna-warni wow, kan ada warnanya grey Terbiasa. aja deh gitu. Mungkin. Sosial media kan juga di kita kan, di milenial juga kan. Benar. And I remember kayak punya HP pertama kali juga itu seru banget. Misal aku tuh ada di fase HP tuh ada dikalungin gitu loh. HP Serius. dia tuh ada kayak HP-nya aneh bentuknya, dia kayak 8 gitu. Oh. Terus dia ada kalung emasnya gitu. Jadi kayak bisa di itu kayak apa? exactly. Terus aku sama adikku punya satu yang mirip-mirip gitu. Terus abis keluar dari mall, aku suruh kayak, "Woi, coba jauh-jauh sana, jauh-jauh dikit." Nah, call, terus kayak bisa dengar. Itu HP. Itu keren banget. HP Iya. HT. HP. Oh. Yang kayak HP Nokia tapi versi mungkin kayak Masih dibuat mainan kali ya. enggak Enggak. kayak estetik. Versi light. Pokoknya kayak gitulah. Oke. Emang seru banget sih awal-awal apa ya, Teknologi ya. revolusi teknologi seru. Ya, dan ya gue gak tahu kedepannya mungkin ada main-main lainnya, tapi ya itu karena kan waktu kita grow up itu ya, milenial especially kan cepet banget kan. Iya. Dalam hitungan tahun gitu, keluar ini, keluar itu. Back again, we're talking about relasi, about kayak berkomunikasi. Kalau di Cici konsultasinya pasti sama teman, nggak pernah. Iya. Kalau sekarang itu gue kalau Iya, kita ngomong sih. sama GPT itu mungkin praktikal aja. Sama Oke. GPT. Nah, kalau sama yang lainnya yang kayak Cloud Perplex itu ya itu buat kerja sih. Oke. Automation, buat automation a lot of things gitu. Tapi millennials ini juga nggak kayak consult di GPT soal relationship, Enggak, soal I don't do that. you don't do that. No. Oke. Biasa kalau milenial itu temen gue ya gitu-gitu ya, biasa kita tuh bener-bener practical solution yang kayak mencari informasi. Oh iya. Gitu. Jadi kalau curhat soal misalnya relationship lagi berantem gitu itu ke teman sih biasanya gitu. Oh. Udah pasti soal relationship, gosip, drama, human to human kita nggak pernah we don't use AI for that. Oh, that's crazy. Because I know my friends yang kayak misal ada orang nih, dia ketemu sama aku, dia akan tanya GPT gimana ya cara aku nyapanya gitu. Actually a good idea. Good idea, right? Kita mungkin nggak use it karena nggak kepikiran sih, Pris. Bukan karena nggak mau menurut gue ya. Oh, nggak kepikiran. Ya kepikiran aja, sama ya ada certain people yang punya kayak ideology atau idealis yang kayak oh masa ini ya sih gini. Gue sih nggak, ya kalau gue nggak ya. Gue cuma nggak kepikiran. Tapi that's a good idea actually. Oke, interesting. Anyways, kita akan bahas lagi soal kenapa milenial sekarang main kartu. Emang Ini boleh di banyak? situ nggak? Boleh, yang itu mah boleh, itu soalnya kalau udah murah. Siapa tahu Nggak karena ada harganya.
Karena aku pernah sama yang orang yang suka gini-gini juga, tapi dia kayak kalau disentuh kartu tuh, sudah panik gitu. Oh mungkin yang mahal kali. Kayaknya yang mahal. Cuma mahal kan bisa beratusan puluhan juta. Iya bener sih. Mm-mm. Yang kayak harga motor, harga mobil. Iya. Ya ini mah Bu, kalau kartu ini nggak pakai. Jadi ini kartu lagi gue kumpulin yang sama-sama kan. Mau gue crafting aja, gue suka mengcrafting dalam waktu gue lagi nggak ada kerjaan. Bukan ada kerjaan, kalau lagi stres. Oh, I see. Ini millennials coping mechanismnya apa? Ini crafting. Beda-beda kali ya orang ya. Kalau gue sih crafting karena gue jadi fokus. Oh, Jadi dulu kan gue pernah cerita gak sih yang salah waktu dulu gue kenapa bisa main pottery. Wah gue stres banget ngurusin film. Sampai nangis, kerja sampai nangis. Itu Asli. sekali-kalinya dalam hidup gue kerja sampai nangis. Oh, nangisnya itu karena perasaan Pressure. apa? Pressure. Karena stres banget gitu. Jadi produser ngurusin semuanya tuh stres banget. Terus covid waktu itu. Nah jadi gue akhirnya gue nyobain pottery waktu covid kan, nyobain pottery. Terus gue tuh ngulik pottery tuh pakai YouTube. Gimana sih caranya gitu kan susah ya pakai mesin itu akhirnya trauma itu kayak ngebantu banget karena gue akhirnya fokus ngelakuin itu gitu. Mungkin katanya ya kalau orang kreatif itu hobinya mesti yang physical. Iya harus. Karena otaknya udah dipakai harus yang lebih. Jadi gue gak pikiran. Iya. Jadi kayak sense. fokusnya ke gini gitu. Sedangkan orang yang kayak kuli, yang kayak bekerjanya pakai tangan, pakai tenaga, hobinya tuh yang kayak yang berpikir dikit. Main game. Ya mungkin chess, mungkin yang pakai otak ya. yang pakai otak dikit gitu. Iya makanya Sudoku. hobinya gue gerak sama ini apa golf kan juga kan. Gue kalau stres juga harus pergi golf. Iya lagi. Seru deh. Tapi aku cuma ngelihat ini di millennials loh. Masa sih? Iya. Jadi belum ada budget kali mungkin. Kayaknya belum ada budget deh. Kayaknya cuma masalah budget deh. Karena kalau mau koleksi-koleksi pasti Janji suka sih. Jadi koleksi apa? Tapi bener kan Iya. gue nyariin clipper tuh buat konten-konten ini gue kan. Gak ada yang mau ya Jensi. Gak ada yang suka. Really? Iya. Emang Cici mau bikin konten soal kartu? Buat TikTok. Oh, Karena gue ngasal kan kayak kalau TikTok kan emang lebih sporadik aja konten gue kan. Terus si Ayu bilang boleh tuh Ci konten-konten berewek kartu namanya, jadi buka kartu terus dapet apa gitu. iya. Gitu. Ya udah cari clipper lah, gue malas ngedit sendiri. Loh. Karena aku tidak pernah edit sendiri. Udah sendiri stres. Kita nggak ada koleksi sih, Ci. Jensi gak ada koleksi? Koleksi mobil gak? Mungkin belum ada budgetnya ya. Kalau Jensi yang privilege yang kaya banget gitu, misalnya yang budget it's no issue. Oke. Let me see. Ada gak temen lo yang Jensi no issue? Oh, ini Labubu, si yang kayak gituan. Yang dikoleksi di sini. Kayak ini Yang kan? satu set gitu. Ya, entah Labubu atau kayak action figure yang lain. Oh, ada sih di situ fashion figure. Pokoknya Pop Mart. Nah, Pop Mart tuh suka banget. Oh, itu Jensi banget. Jensi banget. Mereka bisa beli Pop Mart yang Labubu segini sejuta ya, mereka mau. Oh, Nah, itu dia. Kenapa kartu mereka gak mau? Nah, mungkin udah bukan zamannya ya. Kayaknya millennials waktu kecil Oh, itu we do mainannya play. iya, we play. yang ke time zone bawa kartu gitu kan, Iya, yang we di play ini. Animal Kaisar gitu, titit baru main. Bukan, jadi milenial itu kenapa? Especially Pokemon ya. Nah, gue kan One Piece kan, karena One Piece kan gue suka kan gue nonton deh, itu aja. Cuman dan gue suka artnya. Coba kalau Pokemon tuh banyak banget yang main karena waktu kecil kita main kartu Pokemon. Waktu makan tuh yang lawan trading card sih, yang lawan One Piece juga ada gamenya gitu. Cuma tuh kecil kita kan Pokemon, jadi kita mainnya Pokemon. Tau nggak trading card kartu Pokemon? iya yang ada kayak mapnya kan. Iya. Nah, benar-benar. Karena kita nggak juga main dapet. tuh Pokemon dulu sama adik-adik gue, terus koleksi kartu juga cuma nggak tahu kemana. I see. Tapi ada juga kayak stigma kartu-kartu kayak gini tuh suka dimainin sama yang kayak orang-orang yang suka datang ke anime Iya, wibu-wibu gitu kan. Ya. Oh, I think benar deh. Jadi gini, waktu kita kecil, I think it goes back when we're kids, ya kan? Iya. Kita kecil kita nontonnya kartun anime. Makanya kita suka hal ini, balik ke waktu kita masih kecil. Kita mainnya kartu remi gitu, lo mana main? Bener.
Lu main gak kartu remi sekarang kalau lagi ngumpul-ngumpul? Padahal waktu gue inget banget, gue waktu zaman-zaman kayak umur lu ya, kuliah pas 20-an, 18, 19, 20, kerjaan tiap malam main poker, main capsa, itu kan kartu semua. Makanya we very card. Gamenya itu, gamenya kartu, board game. Kalau lu kan game Kita tuh Valorant. udah game ini. Jadi kayak misalnya Iya. kita bakal kumpul main Minecraft sama-sama, Iya, sama nyambung main- satu wifi, Iya, sama main Mobile Legends, Mobile gitu kan. Legends, Roblox, yang kayak gitu. Benar, that's why. Bareng-bareng, Oke. still, but it's Jadi not kita menemukan hard. kenapa milenial suka kartu. Itu dia. Karena it goes to our childhood. Exactly. Kalau boomer, childhoodnya apa ya? Boomer mah childhoodnya kayak itu main di kali gitu loh. Nyokap gue tuh berenang Iya, di kali, berenang gitu-gitu. Makanya mereka suka ngumpul kali ya. Iya, make sense. Make sense. Suka sport bareng. Iya. Badminton gitu-gitu kan mereka ngumpulnya kan. Iya, benar. Ya kan? Benar, sekarang kan lapangan tuh kayak full sama Iya, udah tutup yang kan. udah tutup. Golf, even golf juga udah tutup. Mereka playnya di sana, playnya di sports. Dan mereka kayak lebih konsisten in a way. Kayak kalau millennials, Gen Z itu kita kayak main kalau misalnya diajak, terus habis itu udah nggak lagi. Tapi kalau mereka rutin, every Monday and Thursday akan ada di lapangan. Itu karena playnya konsep play waktu zaman dulu itu belum ada game-game gini mungkin kan. Iya, mungkin. Ya kan, like video game is very, dulu kan waktu zaman nyokap gue aja video game tuh kayak dilarang-larang gue. Ya kan, kalau you guys kan play game bebas. Benar. Gitu. Waktu gue tuh dulu konsep waktu kalau ngumpul sama teman-teman main apa ya, kita juga ke expose sih sama yang sports, karena makanya kita masih suka padel bareng, badminton bareng, tenis gitu-gitu. Kita masih nih milenial, masih banyak ditemui. Tapi kita juga ada board game and ada card game, and then we also do play Mobile Legends gitu-gitu. Tapi it's not something yang menurut kita terdekat juga. Kenapa? Karena kita kan ke expose sama Mobile Legends gitu-gitunya kan udah mulai gede kan. Iya. Jadi itu bukan something childhood memory lagi gitu. Si Gen Alpha bakal gimana ya? Kayak Roblox sih. Iya, kayaknya mereka nggak bakal yang kumpul-kumpul for sport deh. Nggak kebayang sih. Agak Gak kebayang banget sih. Misal Emma waktu udah SMA nih. Mm-mm. Iya, main badminton bareng yuk. Tiap Enggak. ya, Lu ini nggak sekarang kelihatan. tenis aja harus mak-maknya yang bikin gitu loh. Terus kayak ya mereka kalau bikin acara pasti Roblox bareng, terus kayak main game bareng. Even lagi ngumpul di sini misalnya, tapi mereka suka kalau ketemu offline, masih lebih suka. Mereka nggak suka online school. Mereka itu kalau misalnya lagi nginep nih atau lagi datang playdate bareng di rumah gitu atau di apartemen, mainnya Roblox bareng. Tapi mereka nggak hangout di luar, nggak hangout di mall. Oh, interesting. Oke. That's interesting. Nggak tahu ya. Menurut aku Gen Z kayaknya yang paling jarang hangout ke Rumah kan? rumah ke rumah. Mm-mm. Kita kayak pergi ngumpul di mall, cafe, bar, just Nah, jadi juga jarang ada grup tetangga kan? iya nggak ada. Ya, neighbor kan. Kalau milenial masih ada, tapi nggak sebanyak itu. Masih main di rumah teman, tapi masih main di mall juga gitu. Iya. Kita very kayak paling banyak sih dapetin. Makanya jadi agak mau ngertiin apa ya? Menarik. Tapi beneran kayak di stage cici gini bisa undang misal kayak teman datang aja ke rumah, kita ngobrol di rumah. Bisa. Yang kayak misal sama Cialis Iya. main ke rumah aja, ntar kita ngobrol di rumah. Wah, nggak bisa sih kita. Gak usah gitu, kayak even gue ketemu sama teman creator gue lah intinya gitu. Gue disuruh, yaudah gue kabar temen lo deh, atau lo kabar temen gue deh gitu. Gue males kan keluar. Oh, oke. Ini menarik deh. Somehow for us, rumah itu lebih kayak private, lebih kayak no, we don't Nah iya kan, to each other houses. lu tuh generasi paling gak private tapi paling begini gitu. Iya. Iya gak sih? Iya. Iya kan, sebenarnya you're not like privacy lu ya mau orang gitu, tapi paling gini gitu. Iya benar. Kenapa ya? Wow. Itu belum nemuin. Ada lagi terakhir. Menyambung sama itu, time zone sekarang isinya orang tua semua. Ya mungkin karena itu, yang pertama bawa anak, kedua Tapi ini orang tua yang sendiri gitu loh, yang kayak dia pencet-pencet mainan sendiri. Dia beli kartu. nggak, soalnya kasino itu ilegal kayaknya di Indonesia. Oh iya, Iya nggak? benar.
Jadi hiburannya cuma pencet-pencet. Ya, itu kayak slot machine gitu kan. Aduh. Emang iya, Chris? Gue gak pernah lihat sih itu. Gue ke Tencent kalau nemenin ponakan doang sih. Iya, bahkan kalaupun dia bawa ponakannya kan pasti satu kartu, dia satu kartu. Ponakannya main di sana, dia di sini kayak pencet-pencet. Wow. Pencet-pencet yang bola jatuh, lihat taruh di mana gitu. Seru banget liatnya. Kayak sedih gitu ya. Kayak sedih. Cuman ya kayaknya dia mungkin apa ya? Having fun in that kali ya. Oh, ini Cici susun ya? Iya, itu yang gue crafting kan. Oh, ngerti. Bro, ini tau apa? Pertama, ini kedua. Oh, oke, 2 ini sekarang. Baru 2, ada ketiga lagi. Dan Iya. goalnya akan bikin 1, 2 sampai Enggak, goalnya sih gue pengen yang bagus banget, pakai kartu yang mahal nanti. Ini kan masih kartu-kartu murah. wow, latihan dulu. Iya, dan dulu, gila. Nggak gampang loh bro, ternyata. Wow, Isu apa yang lagi hot. banget nih Gen Z nih? Sexual harassment. Verbal sexual harassment. Apa yang jadi ini concern di Gen Z sekarang itu? Kalau kayak gituan. Mungkin kayak dari POV ku, aku melihat Gen Z ada yang kayak speak up, tapi lebih banyak yang enggak, lebih banyak yang kayak I don't know. Sebenarnya kalian itu ini nggak sih, interest nggak sih sama kayak global Isu sosial. issues, national issues? Kayaknya dikit gitu-gitu? deh. Dikit ya? Atau nggak ada di lingkungan aku aja, kayak ada gitu, cuman nggak terlalu yang Ya oke, kalau di lingkungan lu lagi apa? Keresahan Gen Z yang kayak iya gue banget nih, gue juga gitu. pada resign dari kantor. Kenapa tuh pada resign? Ini topiknya selalu resign. Topiknya selalu resign deh. Tapi Gen Z Gen tuh Z. emang banyak banget tau yang itu tuh masalah terbesarnya. Kenapa sih nggak bisa stay? Itu sebenarnya masalah nggak sih buat kalian? Kalau kalian tuh sebenarnya mau nggak sih stay lama di satu company? Enggak sih. Nggak mau? Iya, Oh memang nggak mau ya? kayaknya emang gak mau deh. Kayak paling lama mungkin 3 tahun, Tapi kenapa? 5 Jadi tahun. emang mau loncat-loncat terus gitu? I mean, Kayaknya oke. mencari experience gitu. Rasanya kalau misalnya kita stay di satu tempat, kurang banyak experience yang didapatin, kurang dapat exposure. Oke. Gitu. Tapi mau sampai kapan? Sampai tua gitu? Kayak gitu nanti? Pertanyaan yang bagus. Iya, makanya maksud gue tuh gitu. Jadi kayak kalau misalnya dulu kan selalu kita ditanyakan karirnya menjadi apa? Misalnya menjadi dokter. Oke, dokter terus sampai tua, ya nggak? Iya. Kita nggak ada tuh kepikiran tengah jalan pivot gitu. It's never unless memang harus atau unless memang terjadi. Oh, ini sih topiknya. Jadi karir tuh dibilang ada 2. Ada satu yang vertical, dari bawah kamu lanjut tuh masih satu industri. Ada yang horizontal, yang misal kamu bisa jadi penulis, abis itu jadi sutradara, abis itu jadi produser, abis itu kamu podcaster, youtuber, masih kayak nyambung tapi itu berbeda lini banget ya, kamu harus pelajarin lagi. Tapi it's always stuck with zero dong kalau gitu terus-terusan. Exactly. Tapi walaupun you starting with zero, kamu punya setidaknya pengalaman dari sini yang bisa kayak somehow itu connectingnya ada dot di sini nyambung dot di tapi sini nyambung. Oke, tapi itu kan kalau end goalnya maybe nanti lu mau jadi business owner. Ya, business owner kan nanti lu cari nih tim-tim di sini. Karena kan kalau lu kesini end game-nya apa gitu. Iya, pasti bisnis kan. Heeh. Nah, I think emang defaultnya Gen Z adalah untuk independent, kayak maksudnya tidak ada di dalam suatu korporasi. Tapi Oke, tapi if you nggak mau di dalam satu corporation, you can sekarang gampang banget lu freelance, ya kan? Tapi kan lu freelance juga tetap nggak bisa loncat-loncat. It's different ya. Lu dalam satu corporation is a corporate. Oke, lu bekerja untuk perusahaan A. Tapi misalnya lu mau jadi employee, maksudnya self employment. Lu bekerja sendiri untuk diri lu sendiri, tapi kan nggak bisa. Skill lu tuh mindset lu jadi apa? Comot-comot. What are you? Gitu. Itu apakah lu jadi CEO di situ? Berarti CEO jobnya beda. Ini menarik. Apakah lu jadi? Itu tuh maksud gue. Makanya yang gue bingung adalah ini nggak cuma nama lu sih. Sebenarnya waktu itu gue juga pernah
bahasnya. Iya, jadi bukan bahas. Jadi gini, setiap kali gue misalnya bekerja untuk klien gue gitu kan, misalnya gue meeting atau aduh ini duduknya ya udahlah nggak apa-apa yang ini. Iya. Ya, jadi kayak misalnya gue setiap kali ketemu sama meeting atau apa gitu kan, buat klien gue kan timnya banyak yang Gen Z. Mereka tuh nanti nanya gitu, Mbak Ci, aku tuh ada ini nggak sih buat kita tips-tips gimana? Karena I think mereka tuh banyak banget memang clueless gitu loh. Iya. Gimana ya biar karirnya bisa naik gini-gini. Gue bilang, ya lo harus stay dulu di dalam satu perusahaan lama. Tapi mereka tuh nggak mau gitu. Oke. Tapi aku nggak bisa ngomong panjang karena kan waktu gue juga limited. Nah oke, berarti ini tuh memang terjadi banyak banget di Gen Z itu adalah you guys tuh mau ngambil kesini, nanti kesini yang tadi lu jelasin, Iya. which is true, ya kan? Again, tapi mau sampai kapan? Nggak apa-apa lu kayak gitu untuk for the first 5 years misalnya ya. Coba ini, coba ini, coba ini, misalnya gitu kan. Tapi mencoba itu kan untuk tahu, oke, gue tuh sebenarnya suitable di mana, and then oke gue ini berarti gue harus master di sini. Tapi lu tuh terus-terusan mencoba sampai tua, karena alasannya mau experience terus, so but it will always zero. Ya kan, kayak lu, kita ambil analogi misalnya olahraga, gue coba tenis, gue coba paddle, gue coba badminton, gue coba semua, tapi ini selalu dari zero. Iya. 0 to 1 is very easy. Iya. 0 to 1 itu easy banget, tapi 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 itu kan makin susah. Iya. Makin banyak effort yang kamu harus keluarkan untuk naik level lagi. Yes, dan makin banyak konsistensi yang harus lakuin, makin banyak this and that, faktornya makin besar gitu. So, mau sampai kapan lu ada di stay di 0 to 1? Unless tadi gue bilang, kalau lu mau jadi entrepreneur, kayak gue nih, gue memang dari awal mau jadi entrepreneur. Ya kan, jadi yang gue pelajarin tuh hanya luarnya doang. Iya. Di sini luarnya doang. Tapi and then nanti gue akan meng-hire orang-orang yang memang excel di sini. Iya, benar. Dan tugasnya adalah manage dan kayak Yes, you know, tugasnya adalah bermission, manage, ganti lagi workflow-nya, ganti lagi sistemnya, buka profit center lagi, apa gitu. That will be my tugas eventually. Tapi gue akan tahu dan gue akan lebih bagus melaksanakan tugas gue karena gue udah cukup tahu aja di sini 0 to 1-nya aja, ya kan? Tapi gue nggak akan bisa tuh ngelakuin 1 to 5, 1 to apa segala macam gitu. But not everybody needs to be entrepreneur. Right. Semua Gen Z mau begitu. Ayo guys, mau jadi entrepreneur semuanya. Benar. Yang aku lihat mungkin kebanyakannya itu pengen jadi jack of all trades, master of none. Basically apa yang baru Cinesa bilang. Yang penting tipis. Oke. Berarti tipis lo akan punya multiple job. Nah, ini gabung lagi, ada kayak narasi multiple identity, multi identitas gitu. Iya, bisa punya berbagai job yang berbeda, tapi how time-nya? I think kalau secara kayak psikologi dan semua yang abstrak di belakangnya, itu we feel like tidak mau dikotakkan gitu. Oh, dia seorang podcaster, dia seorang content creator, dia seorang, you know. Tapi kan itu hanya job. Itu kan hanya, that's not you. Lu adalah Nesta, lu adalah Priska. What is your job and occupation? Baru podcaster. So, job and occupation di dalam form aja itu cuma satu. Sisa banyak, bro. Iya. Nah, kenapa? Balik ke topik dulu. Kenapa job itu selalu jadi main identity kalian? That's the root berarti. That's the root. Kenapa? Ya makanya you guys gini. Makanya jadi pengen punya banyak karena nggak mau identitinya itu adalah satu job doang. Padahal job itu bukan identity. Job itu bukan identity, bro. Iya sih. Mungkin. Walaupun job is not an identity, but you are what you do. You are what you... Nah, you are not what you do. Nah, what you do is your job. Iya. Itu sempit banget kalau misalnya you are what you do. Keren banget. Iya dong, you are what you are. Even mom aja, she's a mom, tapi mom is not who she is. Mom itu jobnya dia. Mom itu job gue, karena gue punya anak. Mau itu biologi, kalau nggak biologi aja, It is a job. That is a job.
Oh, Will choose to be a mom kan? Iya, 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 iya. Itu loh, jadi karena gini, terus balik lagi gini, job itu selalu berkaitan dengan apa? Duit. Iya. Ya dong, lo harus makan. Iya. Istilahnya kayak gitu. Kalau gitu, gimana lo bisa earn dengan ekspektasi kalian yang lo mau segini, tapi lo di sini terus skillnya? Iya. Itu lagi. Pindah-pindah. Berarti lo harus jadi apa? Harus jadi entrepreneur. Oke, gue tanya balik, mau gue jadi entrepreneur? Susah bro. Yes, ya jadi semua hal susah. Susahnya beda-beda. Nah susahnya lo mau ambil susah mana yang lo mau ambil gitu. Iya, Nah, ngerti. itu kan ngerti Karena- there's a lot of misalignment nih di sini gitu. Kayak Iya, I understand. Kayak ada buku Range, dia bahas si orang yang nge-golf itu, ada Tiger Woods sama ada satu orang lagi sama yang si jago tenis, Federer. Iya. Nah, Roger Oh. Federer. approach-nya yang Roger ini kan dia cobain semua sport dulu. Dia bahkan sampai usia udah tua, udah 20-an baru dia fokusnya di tenis. Yes. Nah, mungkin untuk kita Gen Z, kita nggak tahu kapan waktu yang tepat untuk fokusnya itu. Atau kita ada perasaan, ya udah nanti sampai tua, let's see, if tiba-tiba di usia 30 aku pengen jadi guru, so be it. Kalau misalnya di usia 35 mau tiba-tiba jadi misionaris di pedalaman, so be it. Ya bisa jadi kayak gitu sih, Cuman asal lu udah tahu lu lagi begitu gitu. Jadi sudah punya ekspektasi juga bahwa Iya. ya kalau lu ambil path yang kayak gini, risikonya apa? Iya, jadi udah ada mapnya lah, Iya. seenggaknya udah ada konsepnya. Oke, gue lagi mencoba dulu semuanya, and then nanti I don't know when, nggak perlu precise kan, misalnya lu bisa bikin lah 1-2 tahun gitu kan, misalnya targetnya 1-2 tahun nih, tapi realitanya misal 1-2 bulan ya beda lagi gitu kan. Tapi ya, and then I have to stick with one eventually. Ngerti sih. Itu karena kalau misalnya mau terus-terusan jadi ya istilah itu loh, istilah generalis. Iya. Itu kan ya oke. If you wanna be generalist, gaji lo akan generalis terus gitu aja. Iya dong, bener dong. Iya, Bener nggak? karena sekarang orang pindah-pindah tapi ekspektasi gajinya tiap kali pindah Naik. tiap kali pindah naik. Sedangkan dia startnya with zero. Exactly, itu loh. Jadi nggak nyambung kalau tiba-tiba skill yang di sini lo bawa ke sini. Gue sebagai yang mau pemberi kerja aja, sebagai yang mau hire aja, gue akan begini. Oke, lo udah kerja 3 tahun. Gue pernah kok interview, lo udah kerja 3 tahun, tapi 3 tahun ini lo nggak jadi lo. Ini lo ngulang lagi. So are you ready untuk ngulang lagi? Bener mau ngulang lagi? Ekspektasi gajinya nggak bisa di atas itu. Gue bilang gitu. Mungkin nggak dari zero banget ya, mungkin gue akan menghargai lah pengalaman kerja lu, the experience, but to be honest, the skill zero. Iya, karena nggak nyambung gitu kan. Ngerti sih. Of course lah, kayak gue even gini, gue dari waktu itu golf terus gue belajar tenis, bisa nggak lebih cepat dibanding orang yang nggak pernah olahraga? Bisa. Nah, ya, pasti bener. Gitu, tapi tenis gue jago nggak? Boleh kepukul nggak? Kepukul, keluar masih. Karena bukan cuman karena 0 ke 1 itu mungkin gampang. Mungkin berapa minggu udah bisa mukul. Exactly. Tapi to be somebody like Roger, gak usah sampai Roger lah, misalnya sampai kayak temen lu yang tiap hari latihan tenis. Iya. Itu cuman waktu dan seberapa banyak kamu latihan. Dan kita itu kan punya waktu. Dan ketika lu physically kita terbatas sama waktu gitu. Dan ketika lu latihan tenis, gak mungkin lu bisa latihan golf loh. Iya benar. Kayak begitu kan. Ketika lu lagi takut untuk milih ya. You know, kayak takut untuk milih kalau misalnya udah pilih satu dan gagal. Ya, would say gagal atau kalau gagal udah pasti gagal gak sih? Kayak sayang gitu opportunity cost yang mungkin aku bisa ngerasain 10, tapi kalau aku cuma 1 doang dan jago, aku nggak ngerasain 9 lainnya. Nah, mungkin kayak gitu. Experience, oke, nggak apa-apa. Maksudnya gini, makanya menurut gue pun, even kayak sport lagi nih, gue tetap main tenis, main paddle, main gitu kan. Kalau diajakin gitu, why not gitu. Apalagi kalau lagi bosan. Tapi yang gue suka banget, yang gue dalamin banget apa? Golf. Gitu loh. Jadi nggak bisa dalamin semuanya. It just humanly not possible.
Even mau bilang ada multi talented segala macam, oke, paling 2 atau 3, nggak mungkin 10, nggak mungkin 5, ya kan? Iya. Gitu loh. Kalau sekarang dengan didukungnya AI, do you think bisa banyak dan dalam since we have AI untuk belajar, untuk bantuin? Menurut gue AI itu adalah balik lagi tools. Jadi kayak, oke, analoginya balik ke sport ya. Balik ke sport. Stick golf, makin kesini makin canggih. Iya. Makin gampang. Oh, AI iya. sama. Iya, benar. Tapi tetap yang gerakinnya masih lo. Masih manusianya. Benar lagi. Jadi itu lebih ke kayak kapasitas otaknya itu yang mesti terus di-expand seperti kapasitas badan kita yang lari, kita yang Ya, alias nanti AI misalnya udah ada robot yang bisa ngerjain, tapi kan itu bukan lu jadinya. Iya. Jadi udah di take over si AI 100% kan, tapi bukan lu hilang lagi, gue ngapain ya gitu. Mulai lagi. Menurut gue kalau gitu yang perlu Gen Z lo mungkin bukan Gen Z ya, yang younger generation lah ya, juga ya mungkin harus lebih turunin ekspektasi aja. Iya, kayak kita belum dihajar realita aja sih. Sangat optimis sih, aku lihat Gen Z. Jangan jadiin identity lo adalah pekerjaan lo. Itu very dangerous. Jadinya hidup lo tuh cuma di sana. Padahal sebenarnya hidup itu jauh lebih luas lagi. Oke. Oh, mau tahu your thoughts on ketika setting goals? Ada tipe orang yang set goals itu by result, ini kecapai. Ada yang by process, kayak gue mesti lakuin, misal turun berat badan 20 kilo. Yang ini gue akan ke gym 3 kali seminggu, gue akan bla bla bla, proses. Yang satunya lagi identity. Karena gue orang yang disiplin, gue akan karena gue orangnya. Jadi ada bumbu-bumbu identity. Kalau gue sih proses. Kalau yang goal oriented, kenapa pilih yang proses? Soalnya kalau identity. Gini, karena kalau goal oriented ya, let's say lu mau turunin berat badan 20 kilo. Ya. Dalam waktu berapa lama? 1 tahun. 1 tahun, gitu kan. Nah, itu kalau misalnya goalnya kayak gitu, itu akan sangat susah untuk buat gue pribadi, itu akan sangat susah gue lakukan. Kenapa? Jadi rewardnya gue tuh 1 tahun nanti gitu loh, masih lama. Jadi kalau nanti dalam 1 tahun turun yang nggak sesuai dengan ya sampai 20 kilo deh, kayaknya itu gila banget sih. Karena kan dalam proses itu kan pasti naik turun. Iya. Jadi pas turun happy, pas naik males, pas turun happy, pas naik males gitu. Ngerti. Jadi kalau terlalu goalnya terlalu jauh, itu Dan mungkin bisa dibilang win-nya. Dan win-nya itu baru setahun lagi. Iya, sama win-nya is too big. Makanya harus ada goal. Jadi kalau goal tuh buat gue yang kecil, yang dalam jarak seminggu, yang jarak satu hari gitu. Oke. Dan kenapa nggak yang identity? Identity itu abstrak menurut gue, tapi memang it works. Kan kalau di Atomic Habit itu kan identity ya. Tapi kalau lu baca lagi di dalamnya sebenarnya ada yang proses itu. Jadi identity itu harus dibarengin sama proses. Karena jadi takutnya gini, kalau identity tok ya, itu tuh jadi gini loh Priska. Oke, gue tuh orangnya atletis. Ya kan? So meaning everyday gue harus olahraga. Once misalnya dalam 1 hari lu bolong, lu jadi merasa oh gue nih nggak olahraga. Bukan. Jadi identity with the process itu adalah oke, gue tuh orangnya atletis. Setiap hari gue harus olahraga. Tapi kalau misalnya hari ini gue gak bisa olahraga, ya udah, it doesn't change my identity. Ya benar sih. Gitu. Ya sudah, besok kan bisa lagi. Benar. Tapi gue identitinya atletis, jadi nggak mungkin tuh kayak dalam beberapa bulan gue nggak olahraga gitu. Ngerti. Ketika terlalu kayak erat banget sama identity, bakal shattered kalau misalnya nggak kejadian. Jadi kayak nggak balance gitu loh. Jadi yang menurut gue di tengah-tengah banget adalah proses. Make sense. Dalam 1 minggu, at least 3 kali gue olahraga gitu. Oke, berarti minggu ini gue lomba 3 hari ya gitu. Minggu depan misalnya enggak, oh ya udah deh, minggu depan ada lagi gitu. Jadi kita tuh harus ada small picture and then big picture gitu. Jadi enggak big picture. Kalau setting goals, do you set it lebih rendah dari ekspektasi atau jauh lebih tinggi dari ekspektasi biar nanti jatuh? Kalau bisa sesuai ekspektasi, kalau goals. Oh, jadi benar-benar kayak ini yang paling ideal, make sense. Oke. Kalau dream baru nggak make sense.
Oh, dream harus nggak make sense. Ya harus big dreamnya harus big, tapi big dream itu harus beda sama goal. Oke. Ya kayak vision sama mission kan. Mm-mm. Vision itu kan very big, mission itu startnya ke sana gimana. Ya masih achievable. Dan kalau yang visi yang mungkin kalau gua mati pun visinya masih harus ya. Tapi nggak boleh terlalu gampang ya. Kalau gampang juga you know yourself lah, lu mau bohongin diri lu gimana gitu. Iya benar lagi. Makanya kan selalu bilangnya manage expectation kan in everything. Nah itu problem. Sebenarnya itu susah juga nih buat orang-orang kayak gue ya, yang punya ambisi besar, yang punya perfectionist gitu-gitu tuh susah tuh. Waktu goal setting dulu, waktu gue much younger ya. Karena gue belum bisa bedain namanya goal sama ambisi atau dream. Jadi achievementnya kalau kecil nggak sampai sana, gue nggak puas sama itu gitu. Stres. Kok nggak nyampe. Nah kalau stres itu kan jadi masalah faktor lu ngejalaninnya ini dengan stres atau dengan happy kan. Iya. Nah kalau lu ngejalaninnya stres terus ya, walaupun nih lo orang yang resilient gitu ya, tapi kan gak enak jalanin hidup lo. Iya, true. Kalau sekarang how do you manage your stress? Stress kan pasti selalu muncul aja. Kayak gambar, gue juga suka gambar kan tuh, itu buku gambar gue gitu. Terus golf itu kan sesuatu yang kayak berasa stres, berasa ini nggak sespontan itu kan, nggak langsung kayak oh ya udah tinggalin sespontan itu. Oh ya. Jadi kayak kalau lagi aduh pusing book main golf sespontan itu. Okay. Ternyata sespontan itu, karena kalau lu tunggu, lu pikir, lu jadi cari solusi akan stres lu. Iya. Padahal stres itu feeling, itu bukan masalah. Stres itu feeling, bukan masalah. Jadi kalau feeling, lu harus get out, terus lu do something else. Bener lagi. Keluar dari feeling itu. Banyak orang treat stress seperti masalah. Problem. Walaupun yang causing the stress itu biasanya problem, financial problem, relationship problem, bla bla bla. Tapi problem itu nggak akan bisa solve kalau lu masih stres. Jadi problem itu stay dulu, stay nggak akan kemana-mana, right? Nggak mungkin kan besok hilang problem, enggak, dan problemnya juga nambah besok enggak juga gitu, like leave it, deal with your stress dulu. Oke, gue kan keluar kerja di sana, keluar dulu, keluar ngapa-ngapain, oh udah enakan nih, baru masuk lagi mikir, susah, tapi that's the most practical way buat ngerjain tuh, spontan. Nah kalau golf itu kan memang mungkin gue butuh waktu booking dulu dan lain-lain, nggak bisa langsung pack up my itu segala macam kan, waktunya juga nggak bisa sih itu ya. Kalau golf biasanya untuk stres yang sudah menumpuk, udah mingguan, udah bulanan, makanya gue jadwalin golf. Tapi coping stres beda-beda, nggak harus kayak gue crafting atau gambar, bisa nulis, orang kan beda-beda. Bisa ya udah lu keluar aja dari situasi lu dulu gitu, jalan. Partner gue jalan tuh kalau bentar gue stres, dia pergi keluar rumah, dia jalan dulu gitu, bentar jogging, jalan gitu. Jalan tuh juga efektif sekali karena lo move kan gitu. Di otak lo nggak di situ feelingnya. Jalan dulu, bener. You have the solution, then lo execute. Work or not nggak tahu. Masih related to work, how do you get in the flow? Like the flow of working, of creativity. Ini kan banyak orang stuck gitu kan. Iya. Yang karena mau kayak kerja tuh harus ada flow-nya gitu kan. Menurut gue kerjain aja. Oke. Jangan cari flow. Jangan cari flow buat kerjain, karena once lu kerjain baru keluar flow-nya. Gue berasa kayak gitu banget sih. Nggak tahu lu gitu nggak? Ngerti. Aku kayak ada fase yang kayak perlu vibe-nya enak deh gitu. Untuk kerjaan kan? Iya, makanya kayak I'm trying to set musiknya harus pas, aku desk mantap segala macam. Nah itu, gimana kalau misalnya waktu itu, kalau misalnya lu lagi di posisi yang nggak bisa ada musik, ada apa segala macam? Iya. Gitu, kan itu jadi faktor luar kan? Jadi eksternal faktor yang bikin tadi yang gue bilang, yang drive itu dari eksternal faktor, gitu kan? Makanya gue realize itu nggak stay lama gitu. Akhirnya ya udah dari dulu selalu gitu, mulai sesuatu tuh paling susah, tapi once lu udah mulai baru deh. Karena waktu lu mau mulai ya Pris, karena waktu lu mau mulai lu tuh merasa kayak otak lu tuh langsung, apalagi buat something yang udah lu sering kerjain nih, otak lu tuh langsung bikin jalur yang nanti ada ini nih, nanti gini, akhirnya bikin lu males.
Akhirnya bikin aduh susah apa aja aduh nanti deh gitu. Ada lu tunda Karena mikirnya sudah terlalu karena lu udah kompleks. iya karena lu udah tahu. Oke, let's say kita pakai example content creating. Iya. Kita udah tahu tuh content creator tuh susahnya apa aja, painfulnya apa aja kita udah tahu nih. Makanya pas mau mulai otak lu tuh saking pintar, otak kita kan pintar banget ya. Otak kita itu langsung keluar semua jalur skenario yang tanpa kita sadari cuma feelingnya. Oh nanti gini, nanti harus gini, terus setting lighting, capek banget, males gini. Akhirnya bikin lu jadi males. Akhirnya bikin lu jadi, oh lu stay aja deh. Karena it's actually protecting yourself to not doing stuff yang kan survival mode kan, untuk Iya, not bener doing, lagi. untuk tidak ketemu problem Bener. gitu. Makanya stuck nih. Makanya kenapa faktor eksternal kayak sound, lu setetan musik, lu apa, jadi kan otak lu gak mikirin itu. Make sense. Otak lu gak mikirin ini, oh musiknya bagus ya, lu feeling happy about it, yuk kerjain. Makanya kenapa kadang-kadang kalau nggak cari flow itu menurut Jangan cari flow gitu. ya it's doing it aja. Sebenarnya one of the thing yang lo lakuin kayak apa start musik gitu-gitu kan bikin lo bergerak dan lain-lain, itu it's a good thing, maksudnya jadi bikin lo oh yuk kerjain. Tapi jangan jadiin kayak oh gue tuh kerja harus ada musik. Misalnya that sebenarnya gitu. Yang penting lo ngerti konsepnya why you do this gitu kan gitu. Jadi kalau gue misalnya stuck banget ya udah gue yang penting banget, gue yang penting duduk, gue kerjain dulu depan laptop, nanti flow-nya datang sendiri. Jadi kayak gue nggak kasih ruang untuk otak gue mikir oh nanti ini nanti susah gini, ada mau udah lakuin lagi deh. Itu kayak mau olahraga juga gitu. Iya. Mau olahraga apa build muscle misalnya squat gitu segala macam itu kan Gym kayak painful kan. Iya betul. Ketika kenapa kenapa orang olahraga motivasi awal tuh wah gitu, karena nggak mikirin itu, mikirnya hal lain. Mikirnya adalah gue mau bentuk badan gue nih karena gue udah gendut nih, yes gitu. Once pikiran itu diganti sama aduh susah nih gini, stop. Makanya don't give yourself a room untuk berpikir gitu. Kalau lagi males hajar. Betul. Kecuali lagi capek. Kalau lagi capek ya istirahat. Yeah, it's funny ya how our body works, Our and brain works. It's actually very powerful. Iya kan? Tapi bisa ngebunuh. Jadi kayak you know, Keren gitu loh. it's keren. Tapi kalau lu nggak tahu cara Manage-nya, ininya, jadi kayak nanti lu alurnya. kemana gitu. Bener lagi. Gitu. I like your point yang kayak tubuh atau otak kita itu emang secara naturnya conserve energy, yang kayak ya, jangan bergerak, jangan menghadapi masalah, jangan stres gitu. Karena manusia itu survival mode. Kita tuh survival mode. A lot of things that we do to survive. Makanya protecting semua otaknya. So you always do things untuk survive sebenarnya. Kita mode-nya udah itu. Makanya kompleks, jadi kan survive-nya banyak ya, survive dari problem, survive dari feeling gak enak, survive dari feeling ini gitu ya, itu dalam sih rootnya. Lu mesti banyak-banyak introspeksi diri, lu mesti banyak-banyak menemukan diri lu. Itu tingkat jenius paling jenius katanya, yang paling pintar itu metakognisi, yang bisa kayak analisa pikiran sendiri gitu. Bukan genius lah, I think ya maksudnya kayak the highest form of awareness kan ya, the highest form of thinking ya. Emang orang ada yang nggak bisa mikir? Banyak bisa. Ternyata yang dia nggak bisa ngelihat pikirannya sendiri, nggak bisa menganalisa pikiran dia sendiri, kenapa gue gini, kenapa gue gitu. Iya, jadi dia berpikirnya pakai yang pikiran dia yang ada itu ya. Oh dunia sebenarnya gini, semua orang punya realitanya masing-masing. Jadi lu tuh sebenarnya punya realita lu, gue punya realita gue. Nah, tinggal seberapa degree-nya tuh seberapa besar. Degree-nya dalam artian lu tidak bisa melihat reality lain, reality lu doang. Oh, degree dalam artian apakah gue ngeliat segini atau gue ngeliat segini? Iya, gitu. Nah, itu kan namanya ada empathy gitu-gitu, makanya itu kan kayak ya gue nggak tahu ya, ini ada clinical dan lain-lain ya, karena ada yang sampai clinical kan, sampai ibaratnya otak lu memang tidak develop untuk mempunyai kemampuan berpikir di luar reality lu,
Itu udah ada clinicalnya. Clinical tuh dalam artian otaknya memang sudah begitu gitu loh, udah illness gitu loh, otaknya Iya, memang sudah dibentuk bermasalah di seperti itu. situ. Iya. Atau ada juga orang yang karena grow up diperlakukan seperti, iya banyak yang kayak misalnya dimanjain lah apa segala macam karena di moldnya seperti itu, karena molding jadinya dia tidak bisa punya reality di luar itu, jadi kayak me always me gitu. Tapi itu masih bisa di mold balik gitu, masih bisa dengan experience, dengan berteman, dengan kejadian, dengan terapi dan lain-lain gitu. Karena secara otaknya masih sehat, masih seharusnya sempurna. Iya, Iya, maksudnya masih bisa di itu tuh karena berarti dia karena grow up with that gitu loh. Nah, tapi kalau yang udah clinical memang lebih agak susah. Di clinical tuh biasanya kalau di psikologi itu, ini source-nya bukan dari gue ya, gue kan emang suka baca aja. Jadi clinical itu biasanya dia how to cope with it gitu. Oh, oke. How to cope and live with it itu biasanya dikasih practical dan biasanya ada obat. I see. I see. Nah, At least mereka sadar aja gitu ya. Iya, makanya jadi banyaklah baca buku, banyaklah Itu sih poin cari hari ini. ilmu, banyaklah berdiskusi dengan manusia-manusia lainnya. Mhm. Tapi ya gue masih tetap berpegang dengan baca buku dan cari informasi. Mungkin kalau nggak suka buku ya nonton YouTube atau podcast. Ya itu masih itu sangat-sangat membantu lo untuk berpikir. Ya. Iya, lebih besar dibanding yang sekarang. Yup, dan hidup lebih baik. Tapi belum tentu loh, orang semakin pintar, semakin baca buku, bisa aja hidupnya makin. Iya, makanya buruk. ada emotional intelligence, Right. ada intellectual intelligence gitu. Ya, tuh. Kalau hidupnya mau baik ya emotional intelligence ya kan, biar banyak teman. Kalau udah banyak teman pasti happy sih menurut gue. Jujur ya. Ya kan? Aduh, ada sih, ini satu topik. Kita masih ada waktu nggak sih? Aku pengen bahas ini. Bahas aja nggak Bahas apa-apa. aja ya. Simon Sinek atau Gary V, somebody. Bahas soal orang yang punya willingness untuk kayak deep relationship, harus deep relationship. Itu orang yang lonely. Kayak your loneliness comes from kayak menganggap light friendship itu kayak sesuatu yang yang kayak aku nggak mau yang light friendship, aku mau yang deep friendship. Akhirnya dia lonely gara-gara nggak punya teman yang fun aja, nggak punya teman-teman yang nongkrong ringan aja gitu. Menarik kan? Iya, gitu kan. Menarik, make sense. Tapi kenapa? Tapi tahu kan di relationship itu susah. True. Tahu kan dia kalau misalnya di relationship itu susah. Ya, di relationship susah. Tapi kayak dia pengen banget gitu. Ya, tapi memang ada kebutuhan itu sih kita. Makanya kita punya pasangan kan. Kita harus punya pasangan, like whether menikah atau nggak menikah ya, gue nggak tahu, itu kayak it's very, ya udah itu pilihan ya, pilihan hidup. Tapi kan manusia itu kayak harus punya pasangan. Menurut gue tuh sistem yang bagus. Ya, itu sistem yang bagus, Pris, menurut gue. Kenapa? Karena lu berlatih punya deep relationship sama pasangan lu. Dan itu harus level komitmen dua-duanya mau gitu. Karena kalau cuma satu mau ya nggak bisa di relationship, karena relationship harus berdua. Gitu. Nah, makanya biasanya orang-orang yang sudah punya deep relationship itu nggak butuh lagi yang kecil gitu. Iya sih. Tapi bukan nggak butuh lagi yang kecil, sorry. Yang lainnya pasti kecil-kecil. Iya. Nggak bisa banyak di relationship gitu loh. Di relationship paling kan beberapa doang kan. Nah, tapi even kayak misalnya gue nih paling dekat sama si Halis kan. Sedip-dipnya gue tuh lebih deep sama pasangan gue, dia juga lebih deep sama pasangan dia. Dan itu jadi prioritas. Benar. Apalagi udah keluarga ya. Itu jadi prioritas. Jadinya gue sama Halis pun tidak bisa sesering itu juga ngumpul. Dan kadang omongan kita juga receh. Benar. Ya cuma gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak gitu. Benar. Kita harus punya setidaknya mungkin kayak deep banget relationship, setengah-setengah deep, dan sisanya udah. Ya kalau lu mau itu mau iniin. I see. Ya. Tapi punya fun relationship it helps kok. Like punya teman-teman banyak, pergi bareng-bareng kemana gitu, itu helps lah. Itu part of the joy of living kan. Betul. Gitu. Little joy. Kalau punya komunitas, multiple komunitas, it's nice. It's kan you have golf community, you have mungkin friendship yang lebih
Betul. It's nice to have light friendship. Jadi nggak harus yang deep banget. Iya, nggak usah deep banget, ini susah loh Adi. Iya. Lo harus Susah ketemu orang yang di-maintain. sangat tepat juga kalau deep. Susah dicari. Karena kan kalau lu deep sama dia harus deep sama lu juga kan. Nah itu juga. Itu Orang itu juga harus- pembahasan yang menarik banget. Mungkin next kayak memaksakan deepness itu loh, kayak baru ketemu tapi udah mau kayak menggali-menggali, tapi orang yang satunya dia Iya, itu banyak terjadi loh sekarang. iya, yang satu longing for deepness, yang satu kayak ya udah kan di bawah santai aja. Itu banyak terjadi sih sekarang. Good. Next topic. Oke, next topic. Oke. Capek. Sekian dulu pembahasannya. Ya Ada udah. kata-kata penutup? Nggak ada. Nggak ada kan. Katanya udah.